Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Reni. Waalaikumsalam Kak Erna. Selamat datang teman-teman semuanya. Betul, sama Kak Erna. Di sini juga hujan deras sekali dari subuh. Makanya ini agak terlambat ya, nunggu hujannya agak reda. Alhamdulillah sudah reda, jadi biar suaranya cukup jelas. Waalaikumsalam Kak Sunarti. Selamat datang Kak Syafrida. Alhamdulillah rezeki mengalir deras. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Kak Lina. Mohon ditunggu sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman semuanya, Kak Yuni yang baru saja bergabung. Selamat datang, sambil disiapkan dulu ya. Sambil disiapkan seperti biasa, air putih matang minimal 1 gelas, minimal. Waalaikumsalam Kak Namri. Kak Wagini. Sebentar ya teman-teman, sedang share ke beberapa grup. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada keluarganya, para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau. Waalaikumsalam. Terapinya insyaallah nanti sekitar jam 7.15 dan sampai jam 7.30. Jam 7.30 kita selesai ya. Atau mungkin sekitar jam 7. Mohon maaf, ini baru saja hujan. Ya. Sehingga jaringannya memang agak sedikit bermasalah. Sebentar teman-teman, ini memang baru saja hujan sehingga jaringannya sedikit bermasalah. Cuacanya sedang kurang mendukung ya. Oke, yang jaringannya sudah mulai lancar, mohon komentarnya. Dibantu komentar ya teman-teman ya. Kalau jaringannya sudah lancar, mohon dibantu komentarnya. Cek apakah jaringannya sudah kembali lancar. Kak Acil, terapinya insyaallah mulai jam 7.15. Terapinya sekitar 15 menitan.
Sekitar 15 sampai 20 menit. Kak Moiza bagus ya di situ ya. Di Coach Mufti ya. Oke. Teman-teman yang jaringannya bermasalah, silakan nanti bisa pilih. Saya live di 2 akun ya. Satunya akun Terapi Langit, satunya akun Coach Mufti. Silakan nih teman-teman bisa pilih yang mana yang kira-kira jaringan teman-teman bagus di situ. Baik, saudaraku semuanya yang dirindukan surganya Allah. Alhamdulillah, masih putus-putus. Iya teman-teman yang di akun Terapi Langit, mohon komentar. Apakah jaringannya masih putus-putus? Padahal di sini indikatornya hijau loh. Indikatornya ini di pojok. Di pojok kanan atas ini ada status good connection. Koneksinya bagus katanya. Teman-teman bisa pindah ya, pindah ke akun Coach Mufti. Siapa tahu lebih bagus di situ. Ke toko bukunya belum saya praktekkan. Iya, segera dipraktekkan ya. Segera dipraktekkan, minimal buka halaman pertama dulu. Buka tulisan saya dulu yang sambutan ya. Jadi ada sedikit nasihat nih. Awali dari ini. Ini saja dulu. Mulai dari ini ya, Kak Toko Kiambak ya. Setitik nasihat dari penulis. Dari sini insya Allah teman-teman nanti akan mulai semangat untuk membaca. Oke, sudah baguskah? Hari ini terapi jam 7.15. Jam 7.15 ya. Sekitar 15 menit sampai 20 menitan. Oke, sudah bagus. Siap Kak Sumantri, terima kasih informasinya. Padahal kalau di akun Coach Mufti ini status koneksinya nggak bagus loh. Tapi ternyata banyak testimoni malah lebih bagus. Sedangkan di akun Terapi Langit ini statusnya koneksinya bagus banget. Ada indikatornya ya di sebelah sini. Kalau di akun saya ini kelihatan ya. Status koneksi bagus, tapi kok malah banyak keluhan. Seperti itu. Baik teman-teman, kita awali pagi ini dengan syukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan ya. Jadi nikmat Allah ini nggak gratis ya teman-teman. Sebentar. Yang masih putus-putus silakan pindah. Pindah akun yang Coach Mufti. Udah bagus loh. Yuk jangan menyebarkan fitness. Jangan menyebar fitness nggak bagus, jangan-jangan jaringan teman-teman yang nggak bagus, begitu ya. Kalau di sini sudah bagus, insya Allah, gitu. Oke, sudah bagus, siap kita lanjutkan. Kita abaikan mereka yang mengatakan tidak bagus. Kemungkinan jaringan yang di situ yang bermasalah ya. Alhamdulillah, kita awali dengan syukur atas semua nikmat Allah. Jadi nikmat Allah ini nggak gratis, tetapi harus kita pertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Nah, kita ini diberikan waktu ya untuk mengelola semua nikmat yang Allah titipkan selama kita hidup. Batas waktunya kapan? Sampai nafas terakhir kita. Ini batas waktu pengelolaan semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Iya, nah ini baru koneksinya baru ada indikator nggak bagus. Iya, sebentar, saya di subuh ini jari tadi subuh ini koneksinya apa? Di sini hujan deras, ya. Iya sengaja dijeda dulu Kak Filkah tadi sengaja saya jeda untuk membereskan jaringan. Mudah-mudahan lancar setelah ini. Oh, di situ lancar ya. Oke. Teman-teman yang masih bermasalah jaringannya pindah akun yuk. Pindah akun di akun yang Coach Mufti. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan setelah ini lancar ya. Mumpung belum kita mulai terapinya. Kalau sudah terapi nanti nggak konsentrasi. Belum Kak Wid, belum mulai. Ini baru membereskan jaringan. Jaringannya tidak beres. Oke, sudah bagus ya, alhamdulillah. Teman-teman, waktu kita
kita tidak tahu ya kapan waktu kita berakhir, kapan hidup kita berakhir. Maka sepanjang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, sepanjang jantung kita berdetak, sepanjang nafas kita masih berhembus, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengelola apa yang Allah titipkan. Dari mulai nyawa kita, pikiran kita, badan kita, setiap anggota tubuh kita, ini adalah sebuah titipan yang harus kita kelola semaksimal mungkin. Karena ini semuanya adalah pinjaman. Jadi jangan lagi pakai bahasa alhamdulillah masih bisa bernafas secara gratis. Alhamdulillah masih bisa melihat alam semesta secara gratis. Alhamdulillah jantung ini berdetak walaupun nggak bayar, ya. Maka teman-teman, semuanya ini tidak gratis ya. Tidak gratis teman-teman. Jangan bermental gratisan. Semuanya ini bayar. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai amal teman-teman. Berbayar pakai amal, amal-amal kebaikan, dan harus kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Seperti itu. Siap Kak Ana, kalau misalkan ada kesibukan, teman-teman bisa ikut nanti malam ya. Bisa ikut nanti malam jam 20 WIB. Terakhir untuk hari ini, yaitu nanti malam jam 20 WIB dan besok kita libur. Sehingga teman-teman silakan manfaatkan semaksimal mungkin terapinya. Pagi ini dan nanti malam ya. Karena besok kita libur. Ketemu lagi kita Selasa. Ketemu lagi Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Ya. Oke, kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita rindukan syafaat dari beliau. Mari kita awali ya pagi ini dengan bersyukur. Terus kemudian ini saya dapat informasi ya teman-teman ya, dari Gordon Cowell, Pew Research Center. Ini datanya valid. Tadinya Islam itu agama terbesar kedua seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia ini Islam ini menempati posisi kedua. Tetapi sekarang ya, ini Islam menduduki peringkat pertama ya. Islam menduduki peringkat pertama agama terbesar. Ya, nomor 1 di dunia ini. Nah, maka teman-teman, apa artinya? Ini ada 2 kabar yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah Assalamualaikum kecoa. Kok kecoa sih? Saya bukan kecoa Kak Yarnita. Mungkin niatnya mau nulis coach gitu ya. Oke teman-teman, dari sini ini kita bisa gembira sekaligus bisa sedih gitu ya. Gembiranya kenapa? Gembiranya karena alhamdulillah saudara-saudara kita terus bertambah, yang seiman, yang seakidah ya. Ini saya dapat dari channel Dondi Tan. Teman-teman kenal mungkin ya. Koh Dondi. Koh Dondi adalah seorang pegiat, seorang debaters, seorang ahli debat yang dulunya mu'alaf. Dulunya beliau Kristiani. Terus kemudian sekarang alhamdulillah memeluk Islam dan berjuang luar biasa menyebarkan Islam dan menjelaskan banyak tentang kesalahan-kesalahan dalam Bible. Nah, ini datanya dari beliau. Pertama, kita bergembira saudara-saudara kita terus bertambah. Islam ini berkembang luar biasa, tetapi kita perlu waspada. Karena apa? Karena ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Ya. Berkembangnya Islam luar biasa, semakin pesat, semakin banyak orang yang memeluk Islam. Ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Islam ini walaupun banyak, Rasulullah ini sudah memberikan nubuahnya, memprediksi ya teman-teman, bahwa kelak di akhir zaman itu jumlah umat Islam ini banyak tapi seperti buih di lautan. Ya. Jadi musuh-musuh Islam itu nggak takut dengan kita, bahkan menyepelekan kita teman-teman.
Jumlah kita banyak, tetapi kita kayak makanan empuk yang kemudian dikerubung gitu ya. Nggak punya kekuatan sama sekali. Karena apa? Kita memiliki sifat wahan, kata Rasulullah. Apa itu wahan? Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Ini dua sifat tercela yang rata-rata ada di dalam diri kita. Iya kan? Kita cinta dunia mungkin kan? Uang di dompet ditahan-tahan gitu ya. Ketika kurang kita bersedih. Terus kemudian kita berusaha mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Terus kemudian kita lebih banyak menghabiskan, mengalokasikan dana kita untuk semua yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Terus kita takut mati. Ya, takut mati. Cinta dunia, takut mati. Ini yang membuat kita lemah. Maka saudaraku semuanya, mari senantiasa kita ingat-ingat ya tentang kematian. Kematian ini bukan untuk ditakuti ya, tetapi untuk dipersiapkan. Dipersiapkan dengan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka ketika kita ingat adanya janji Allah tentang surganya Allah yang begitu indah, dan ingat ancamannya Allah neraka yang begitu mengerikan, kita ingat ada Rasulullah yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Kita ingat janji Rasulullah yang menjanjikan barang siapa yang baca Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran ya. Ini janji Allah melalui lisan Rasulullah. Bacalah Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ketika kita ingat Al-Quran ini akan bisa memberikan syafaat atas izin Allah, kita seharusnya tenang teman-teman. Tenang dalam hidup ini. Tenang dengan masa depan kita. Iya Kak Erna ya. Ngelihat jenazah takut. Nah ini bisa menjadi sebuah pelajaran hidup kita. Apapun yang kita lihat ini bisa menjadi sebuah pelajaran hidup. Ya. Maka teman-teman ingat janji Allah, ingat kasih sayangnya Allah, ingat Rasulullah sudah menanti kita kelak ya. Di surganya, surga Firdaus. Maka sudah seharusnya ketika kita mengingat semua ini, perenungan-perenungan ya, ini namanya muhasabah nih. Maka sudah seharusnya kita menganggap semua masalah ini ringan. Ya. Semua masalah hidup itu ringan. Tidak seberat ujian yang Allah timpakan kepada Rasulullah SAW. Masalah kita mungkin punya suami yang tantruman, yang bermasalah. Terus kemudian masalah kita punya tanggungan 100 juta, 200 juta, 1 miliar. Aman, ya hati tenang menghadapi itu. Walaupun masalah belum selesai ya. Paling tidak hati tenang dulu. Jika kita baca Al-Quran bukan pakai Al-Quran misal di HP atau Majmu' Syarif itu gimana? Ya insya Allah nanti tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Yang penting yang dibaca adalah memang ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu. Jadi membaca ayat Al-Quran itu akan Allah berikan satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Walaupun itu hanya sekedar kutipan-kutipan di sebuah artikel misalkan, atau mungkin di kitab-kitab yang di situ ada kutipan-kutipan ayat Al-Quran, atau ketika kita membaca artikel misalkan ya, kita sedang mencari di pencarian tuh di Google, ya misalkan tentang artikel-artikel keislaman. Contoh misalkan tentang kebaikan-kebaikan atau keutamaan saling menasehati. Nah, kemudian kita membaca ayat tuh di situ ya, Ali Imran 104. Kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'unal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini sudah bisa mendapatkan pahala teman-teman. Gitu ya. Kak Yuni boleh, silakan. Kalau sedang halangan boleh murojaah, tetapi jangan memegang mushaf. Ya, jangan memegang Al-Qur'an. Jadi kata Rasulullah,
Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, barang siapa membaca satu huruf di dalam kitabullah, maksudnya di dalam Al-Quran ya, ini akan mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Membaca lewat handphone boleh-boleh saja. Ya, kita mau membaca dari manapun sumbernya, asalkan di situ ayat-ayat Allah yang kita baca, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka ketika kita cuma membaca ya, ini semalas-malas kita nih. Males banget. Termasuk membaca lewat hafalan. Ya, kita males banget. Maka baca saja alif lam mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Seperti itu. Alif lam mim. 3 kali 10. 30 kebaikan teman-teman. Ya, 30 kebaikan. Seperti itu. Iya. Tetap berwudu ya, kecuali murojaah dalam ini ya, dalam kondisi kita tidak sedang memegang mushaf ya. Kalau murojaah ini tidak harus dalam kondisi berwudu seperti itu. Tetapi memang sebaik-baik kondisi itu memang tetap berwudu. Dan keutamaan menjaga wudu ini luar biasa teman-teman ya. Keutamaan menjaga wudu. Jadi batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ini punya keutamaan luar biasa. Kita akan senantiasa hati kita itu dijaga oleh Allah, ya. Seperti itu. Oke teman-teman, sudah jam 7.17, kita akan segera mulai. Tapi sebetulnya saya ingin menyampaikan satu topik ya, yang dari kemarin tuh nggak jadi-jadi. Karena sering pecah fokus gara-gara banyak pertanyaan yang masuk. Oke, ini ada pertanyaan masuk tentang bagaimana melunasi tanggungan amanah hutang. Silakan teman-teman cek di VT saya sudah buat video bagaimana caranya untuk melunasi amanah, melunasi hutang-hutang ya. Silakan teman-teman bisa dicek nanti. Kak Wulan, menuju profil saya silakan. Ini sudah saya buatkan. Ini untuk semuanya. Yang belum menyimak tayangan video saya sudah buatkan. Judulnya adalah, sebentar, saya tunjukkan ya. Nah, ini warung yang sering tutup, ini ya, ada judulnya ya. Doa agar usahamu laris. Ini, doa agar usaha teman-teman laris. Saya sudah buatkan videonya. Terus kemudian yang keluarganya bermasalah, saya sudah buatkan videonya. Ciri-ciri sihir perceraian. Terima kasih teman-teman yang sudah pesan serum. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah. Karena keuntungannya untuk biaya operasional, bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren. Terus yang punya luka batin, inner child, saya sudah buatkan videonya. Lengkap sebetulnya ya. Sehingga yang saya bahas itu sekilas-sekilas. Untuk lebih detailnya, itu di akun Terapi Langit Kak Gemini. Nanti yang lebih, saya lebih fokus membuat konten di akun Terapi Langit ya. Terus kemudian, nah ini ya, 5 cara ajaib lunas hutang nih. Ini ya, 5 cara ajaib lunas hutang. Stres berat karena mikirin hutang kamu yang menggunung dan kamu nggak tahu bagaimana cara melunasinya. Karena bisa jadi hutang yang kamu tanggung saat ini begitu besar dan seolah mustahil untuk dilunasi. Karena bisa jadi kamu saat ini hanya mengandalkan satu sumber penghasilan saja, yang mungkin dari pekerjaanmu atau bisnismu. Oke, nanti silakan disimak ya. Terus termasuk yang ingin umroh, kita sudah buatkan. Jadi silakan teman-teman yang baru saja bergabung, silakan bisa follow dan simak ya, simak semua videonya. Insya Allah nanti akan terus bertambah ya. Teman-teman juga bisa request konten. Teman-teman bisa request konten. Saya malah seneng banget kalau teman-teman ada yang request konten. Misalkan gini, Coach,
tolong buatkan konten tentang apa begitu. Ya, boleh. Yang penting masih nyambung ya. Jangan konten-konten yang nggak nyambung. Begitu. Nggak nyambung. Oke ya. Jadi kalau teman-teman request konten, saya malah seneng. Sehingga apa? Sehingga saya nggak pusing mikir konten. Setiap hari kan saya mikir konten nih. Konten apa ya yang dibuat hari ini? Jangan dikira bikin konten tuh gampang. Jadi konten itu banyak, tetapi yang sesuai dengan kebutuhan itu yang perlu difikirkan. Saya khawatir saya bikin konten ini jangan-jangan teman-teman nggak butuh, gitu ya. Kalau gini pengen umrah sudah saya buatkan kontennya seperti itu. Luka batin sudah ada atau tidak? Luka batin sudah ada ya. Terapi bisa ikut saat haid, boleh Kak It is, boleh saat haid, tetapi silakan tetap berwudu ya. Konten doa yang dibacakan ke air. Sudah sebetulnya sih. Tapi nanti coba saya buat lagi ya. Luka batin itu ada di sini nih. Saya banyak membuat konten tentang luka batin. Ada beberapa nih. Tapi teman-teman, ini ada beberapa yang menyinggung tentang inner child. Inner child ini juga berpotensi menimbulkan luka batin ya. Ini agak geser ke bawah, ini nih. Sebentar. Ayo kita cek seberapa terluka inner child kamu. Nah, bagi yang belum paham ya, inner child ini adalah sebuah istilah untuk menggambarkan sifat dan sikap seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecilnya, baik pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Seseorang yang masa kecilnya terabaikan, trauma. Nah, ini ya, silakan ini teman-teman bisa cek. Siap ya, nanti kita buatkan. Belum selesai Kak Momi. Ini sudah sebentar lagi mau mulai ya. Oke, teman-teman saya ingatkan ya. Saya ingatkan hati-hati di dalam bersosial media. Terus kemudian termasuk menyimak konten-konten di TikTok. Ini pengingat untuk diri saya pribadi. Karena tidak semua konten itu bagus. Tidak semua konten ini benar dari sisi syariat Islam. Ada konten-konten yang ngawur-ngawuran begitu ya. Asal-asalan, apalagi yang jelas yang joget-joget. Yang terlihat seolah Islami saja belum tentu beres loh. Jadi jangan hanya kemudian kita melihat penampilan hostnya positif, termasuk teman-teman harus waspada terhadap saya gitu ya. Kalau misalkan ada yang keliru, saya mohon diingatkan, bisa jadi apa yang saya sampaikan ini ada sesuatu yang keliru. Mohon diingatkan jika ada sesuatu yang salah ya. Karena ada beberapa teman-teman yang mengingatkan saya, alhamdulillah saya siap introspeksi seandainya apa yang saya sampaikan keliru. Nah, termasuk ini nih. Ada sebuah testimoni saya bacakan ya, karena kalau saya tunjukkan terlalu kecil. Insya Allah kita mulai 3 menit lagi ya teman-teman. Saya mulai 3 menit lagi. Ya betul sekali ya Mbak Nita ya. Banyak reels yang menyesatkan, banyak amalan-amalan yang menyesatkan teman-teman. Yang tidak diajarkan Rasulullah, yang ternyata itu nyebar dan itu viral. Contoh misalkan, waktu itu saya menyimak, ada satu amalan begini. Ya, amalan kontennya begini. Bagi kamu yang sudah sering meninggalkan sholat wajib 5 waktu dan sudah tidak terhitung berapa kali kamu meninggalkan sholat wajib tersebut, maka caranya bertobat kepada Allah dan laksanakan sholat ya di bulan Ramadan, di Jumat terakhir bulan Ramadan ya, dan seterusnya. Nah, ini dalil dari mana gitu loh. Ini amalan dari mana? Bagaimana kita cari ya? Ini jelas nggak ada. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Ya kan? Nah, itu salah satu contoh saja. Dan lucunya, teman-teman banyak di situ komentar Qabil tuh terima kasih atas amalannya sudah mengingatkan, astagfirullahaladzim, terima kasih siap mengamalkan nanti bulan Ramadan. Ya. Maka hati-hati, banyak konten-konten yang sesat dan menyesatkan walaupun terlihat bagus. Begitu ya. Insya Allah 110 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Nah, ini persiapan dari sekarang ya. Kita mulai mempersiapkan diri agar nanti bulan Ramadan kita bisa pol-polan.
bisa habis-habisan di dalam beramal. Mulai siapkan dari sekarang. KL Karafif 78. Mengatasi bos sering marah. Ya, banyak istighfar. Banyak istighfar aja. Perbanyak istighfar. Ini sudah banyak testimoni ya. Dengan kekuatan istighfar, bosnya menjadi baik luar biasa. Ini banyak testimoninya. Istighfar fokus di situ. Perbanyak sebanyak mungkin. Baca. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh diucapkan lewat lisan, boleh dalam hati. Bagus juga menghafalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Itu ya. Suruh tekan panah dapat duit. Iya, penipuan Kak Sunarti. Jangan. Ya, itu penipuan hanya sekedar untuk viral saja. Itu strategi untuk viral. Ini ada saya bacakan ya. Sebelum kita mulai, insya Allah 3 menit lagi terapi. Saya bacakan. Gara-gara TikTok, rumah tanggaku jadi cerai-berai. Mantan istri, jadi ini yang komentar laki-laki ya. Mantan istri selalu mencerna quotes atau kutipan sampah yang seakan kedudukan perempuan jauh lebih tinggi dari kedudukan pria. Terus kemudian dalam rumah tangga, nggak mau bagi tugas beres-beres rumah padahal istri nganggur tidak bekerja. Ini salah satu komentar. Ditegur, dinasehati selalu marah dan ancam minta diceraikan. Baru nikah 2 tahun sudah minta cerai 4 kali. Gara-gara TikTok. Ya. Padahal saya nggak pernah zina, nggak pernah selingkuh, selalu ngasih nafkah, nggak pernah keluar malam, bahkan sampai tertib pulang, nggak pernah sampai kemalaman, nggak pernah judi atau hal negatif yang lain. Nah ini suaminya suami yang soleh nih. Kalau lihat dari komentarnya ya, nggak tahu aslinya. Terakhir dia selingkuh dengan pria lain di TikTok. Sejak saat itu saya langsung talak. Setahun sudah berlalu, dia menyesal minta rujuk, nggak saya turuti. Nah ini ya, ini gara-gara istrinya itu TikTokan dan mencerna quotes. Teman-teman tahu quotes ya? Quotes itu kalimat-kalimat yang seolah bijak, tapi keblinger gitu. Nah inilah salah satu bahayanya emansipasi wanita, teman-teman ya. Emansipasi wanita ini seolah bagus, tapi jangan kemudian menelan mentah-mentah. Wanita itu paling pas, paling dihargai itu di dalam Islam kok, memang kok. Di dalam Islam itu wanita tidak kemudian, memang secara kalau dari sisi ini ya sejajar, tetapi secara derajat di sisi Allah itu sama. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Jadi tidak ada hubungan dengan gender. Tetapi mohon maaf, kalau dalam syariat Islam ini perlu dibedakan soal kepemimpinan, ya, soal kepemimpinan, terus kemudian soal manajemen, gitu ya. Maka Allah sudah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kok lama mau masak? Ya siap Kak Lutfi ya. Kita mulai ya sebentar lagi ya. Ini tanggung nih, mau nyampaikan. Atau bersambung saja nanti malam ya. Bersambung saja, kita sambung pembahasan ini. Ini menarik sekali. Karena ini untuk waspada biar teman-teman ini nggak salah milih konten. Sehingga teman-teman bisa, konten harus dipilih ya. Kita harus pintar-pintar milih konten yang mana yang harus kita simak, mana yang harus kita blokir gitu. Karena banyak yang menyesatkan. Ada juga teman-teman dukun yang penampilannya Islami, tapi kemudian di situ na'udzubillah, mengerikan sekali ya. Jadi ajaran-ajarannya memang sesat seperti itu. Ya Kak Afsari ya, sekaligus sebagai laki-laki, banyak perempuan yang kemudian di situ dituntut mencari nafkah, suaminya nganggur, seperti itu ya. Oke, kita mulai, kita bahas nanti malam ya, nanti malam sekaligus kita nanti malam kita bahas tentang tipu daya setan, bagaimana cara menjerumuskan kita. Makanya kita harus waspada. Oke, bismillah kita mulai ya. Ya, siap Kak Absari. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya. Bismillah.
Saya izin untuk mematikan kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu tap-tap layarnya, yang sudah bantu mulai. Oke, yang ingin bisa komentar silakan bisa pindah ke akun Coach Mufti. Kalau kita ruqyah bisa lihat jin, maksudnya gimana? Kalau kita ruqyah, setelah diruqyah masa malah bisa melihat jin. Begitu Kak Ri. Kak siapa nih? Kak Andri. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat jin, itu sebetulnya ada masalah di dalam badannya. Kemungkinan besar ada jin di dalam badannya sehingga dia bisa melihat sahabatnya, bisa melihat jin seperti itu. Nah, maka solusinya adalah dengan membacakan ayat-ayat ruqyah. Tapi kasusnya, kalau setelah diruqyah, ternyata malah bisa melihat jin, tadinya nggak bisa melihat jin, setelah diruqyah kok malah bisa melihat jin, maka kemungkinan ada sesuatu yang keliru di dalam proses ruqyahnya itu. Entah ruqyahnya yang tidak sesuai dengan syariat, ada yang melanggar, ya, atau dia kemudian ada menyimpan jimat yang kemudian tidak dia hancurkan, tidak dia bakar, sehingga ruqyahnya itu memberikan efek. Ya, ruqyahnya memberikan efek. Jadi efeknya adalah efek sedang proses detox sebetulnya ya. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah menghancurkan jimatnya terlebih dahulu. Perhatikan teman-teman ya. Jadi proses ruqyah ini agar kita bisa mendapatkan manfaatnya secara maksimal, maka teman-teman harus ikuti prosedurnya. Prosedurnya adalah yang pertama kita yakini ruqyah ini sebagai sebuah perantara. Ya, sebagai sebuah perantara. Kak Ira Savana dari tadi belum ada keluhan soal suara. Mungkin Kak Ira jaringannya atau handphonenya atau akunnya sedang bermasalah, silakan keluar dulu. Setelah keluar nanti bisa masuk lagi atau bisa pindah ke akun Terapi Langit ya. Silakan Kak Ira bisa pindah ke akun Terapi Langit. Insya Allah nanti malam kita live lagi ya jam 20. Silakan teman-teman bisa siapkan air mineral untuk diminum. Ini contoh yang salah. Jadi contoh yang salah kenapa? Karena contohnya air kecil, airnya ukuran kecil. Silakan teman-teman siapkan air yang lebih gede ya, 1 teko atau 1 wadah gede tuh. Kak Riani 16 tahun ada tumor di bagian dada. Ya, sebisa mungkin putranya silakan supaya menyimak langsung. Ya, supaya menyimak langsung. Jangan hanya sekedar diberikan air ruqyah. Ya, supaya menyimak langsung tayangan ini. Seperti itu. Kak Erna nggak bisa ketemu ya? Jangan disambung. Coba tulis terapi garis bawah underscore langit. Ya. Cari akun terapi garis bawah langit. Nanti ketemu. Insya Allah. Air rebus biasa boleh Kak Wakini, silakan. Oke, perhatikan. Yakini ayat Al-Quran yang akan kita baca ini sebagai sebuah perantara saja. Allah yang menyembuhkan. Terus kemudian yang berikutnya, ya, bertobat dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Dosa besar maupun dosa yang sering kita sepelekan. Belum Kak Aan, ini sedang dalam proses. Ya, kita sedang dalam proses. Sebentar lagi. Terus kemudian berikutnya, teman-teman harus menyingkirkan jimat dan menghancurkannya kalau ada di rumah-rumah. Misalkan ada buntelan kain di atas pintu dan seterusnya. Ini silakan dilepas dan dibakar. Ya. Terus kemudian teman-teman sebisa mungkin masukin foto makhluk bernyawa atau boneka ke dalam lemari atau kardus yang tertutup. Karena proses ruqyah kita akan terhambat jika ada foto makhluk bernyawa di rumah, malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah, dan ketika diruqyah, jinnya itu bisa kabur, mereka bisa masuk ke foto-foto. Ini ya, berdasarkan sedikit pengalaman saya dari tahun 2007, meruqyah ya ratusan ribu orang dengan berbagai macam kasus. Rata-rata ada satu benang merah atau kesamaan. Kasus mereka
terhambat atau penyakitnya sulit disembuhkan gara-gara masih menyimpan foto makhluk bernyawa termasuk boneka. Foto makhluk bernyawa itu apa saja? Yang di kalender ada foto manusia, Habib, Syekh, termasuk foto presiden, ya. Foto presiden, kemudian foto ulama, foto binatang. Ini bisa menjadi tempat tinggal jin. Ketika diruqyah, kenapa terus kemudian selalu ada reaksi-reaksi? Karena itu masih ada foto-foto makhluk bernyawa. Oke, siap Kak Muiza. Ini sedang persiapan loh, persiapan ruqyahnya. Oke ya, kita mulai ya. Saya berikan kesempatan teman-teman yang belum wudhu 1 menit ya untuk wudhu dan 1 menit untuk menutup foto-foto makhluk bernyawa termasuk memasukkan boneka ke dalam kardus. Karena ini kalau di sekolah nggak apa-apa. Kalau di sekolah nggak apa-apa kan sekolah nggak buat nginep. Ya. Yang sebaiknya disingkirkan itu di rumah-rumah yang sebagai tempat tinggal. Oke. Kalau anak sudah dikasih penjelasan masih tidak percaya bagaimana? Maksudnya penjelasan soal apa nih? Ya. Oh, rumah sekaligus untuk sekolah ya. Nah, ketika untuk tidur ya, ketika dipakai untuk bermalam silakan, atau ketika terapi bisa diturunkan dulu fotonya. Oh, boneka. Anaknya usia berapa karena kalau boneka sedang dimainkan nggak apa-apa. Kalau usianya masih kecil ya, belum akil balik ya, itu nggak apa-apa mainan boneka. Tetapi kalau pas tidak dipakai, oh sudah SMA mainan boneka. Pelan-pelan dikasih tahu, pokoknya gini, boleh main boneka, tapi kalau pas tidak dipakai, masukkan ke dalam kardus tertutup, ya, disimpan di dalam lemari, seperti itu. Atau mungkin sering dipakai untuk tidur ya, dipeluk pas tidur gitu mungkin ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa pelan-pelan ya, diberikan nasihat. Oke, kita mulai, silakan airnya ya, dekatkan dengan handphone. Dekatkan dengan handphone, keraskan suara handphonenya, ya. Bacakan doa ya, kita bacakan doa bareng-bareng. Yuk, bacaan doa, ikuti bacaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Nur, Ya Jabbar, Ya Aziz, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Tiupkan. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu
wa uhadir. Tiupkan. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'ala yughadiru saqoma. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Silakan teman-teman diminum ya dengan tangan kanan dan minumnya pelan-pelan seperti minum air panas ya. Bismillah. Seperti ini ya. Seperti itu ya, sampai bunyi pelan-pelan. Ini memang teknik ya, teknik untuk meminum air ruqyah seperti itu. Bagi teman-teman yang batuk-batuk setelah minum, bibirnya kesemutan atau kedutan atau terkunci rapat atau gigi gemertak gitu ya, seperti ini. Jadi kerasa apa ya, ya gemertak gitu, kayak kedinginan. Terus kemudian dada sesek, mual, muntah, terus kemudian badan terasa panas atau tiba-tiba ada kesemutan di daerah tertentu ya, atau sendawa termasuk batuk-batuk ya. Ini menjadi sebuah pertanda kemungkinan adanya gangguan sihir atau jin. Seperti itu. Punggung sudah kerasa sakit. Ya, punggungnya silakan nanti bisa dioles. Teman-teman yang ngantuk luar biasa ya, yang ngantuk luar biasa silakan bisa dipakai airnya untuk membasuh wajah ya. Yang pusing, mulai pusing silakan diusap ke sini kepala seperti itu. Ya, ke kepala. Dipijit-pijit teman-teman. Terus kemudian yang bermasalah dengan telinga, yang sering ada bisikan, silakan seperti mengusap ketika wudhu. Ya, diusap kayak gini. Kemudian ke depan ke atas. Seperti itu ya. Terus jangan lupa sini daerah tengkuk, ini merupakan pusat sentral gangguan jin ya. Ini silakan diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Diusap dengan air ya. Dan silakan teman-teman pegang daerah yang sakit dengan, kalau keselak keselak belum tentu gangguan ya, bisa jadi kurang hati-hati. Seperti itu. Yuk, hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai keselak. Oke, silakan teman-teman pegang daerah yang sakit dadanya ya. Oh ya, kita belum ikrar ya. Ikrar dulu ya teman-teman ya.
Ya, posisi berdoa. Ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tolonglah kami, ya Allah. Sembuhkan kami, ya Allah. Selesaikan masalah kami. Jika di badan kami ada gangguan, penyakit ain, gangguan sihir, gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, keluarkan ya Allah dan hancurkan dengan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, jika ada penyakit medis di badan kami, sembuhkan ya Allah. Jika ada penyakit non-medis di badan kami, angkat ya Allah dengan perantara ayat-ayat-Mu. Jika gangguan gaib tersebut tidak mau keluar dari badanku, jadikan setiap makanan dan minuman, khususnya minuman yang ada di hadapanku ya Allah, sebagai racun yang menghancurkan jin tersebut, sebagai racun yang menghancurkan sihir tersebut, sebagai racun yang membunuh iblis musuhmu ya Allah. Wahai jin terlaknat, silakan kalian keluar sebelum ayat-ayat Allah menghancurkan kalian. Aku haramkan badanku sebagai tempat tinggal jin. Aku tidak ridho kamu sebagai sahabatku, wahai jin terlaknat. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Tiupkan ke tangan, bismillah. Tiupkan ke air ya, bismillah. Tiupkan ke badan, bismillah. Teman-teman, kita baca ayat kursi ya, sambil diusap. Yang belum hafal silakan cukup dengarkan saja. Diusap di dada dan perut begini, kita baca ayat kursi. Yang belum hafal cukup dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Teman-teman, kita baca 2 ayat terakhir ya, surat Al-Baqarah. Yang belum hafal cukup simak, cukup dengarkan saja. Ya, mulai dari amanar rasulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kita baca Al-Zalzalah, teman-teman yang belum hafal cukup dengarkan saja, tetapi cukup tetap diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan. Silakan teman-teman angkat ke atas sampai di tenggorokan, ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Batuk-batukan. Sambil dorong ke depan ya. Ini dorong ke depan seperti gerakan mencabut. Teman-teman yang sedang sakit kepala, silakan dipijit ya. Silakan yang sakit di dada, sesak, silakan dipegang. Yang punya masalah dengan hatinya, yang sedang tersakiti, yang memiliki kebencian terhadap seorang, yang punya dendam, silakan teman-teman pegang jantung sebelah kiri. Yuk kita ucapkan kalimat-kalimat berikut ini sambil diputar ya, seperti ini ya. Diputar, ditekan, diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. Ya Allah, lembutkan hatiku ya Allah. Jadikan aku penyabar. Jadikan aku pemaaf. Detik ini, hari ini, aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku, orang-orang yang telah menghancurkan hidupku. Bukan aku kalau pemaaf, bukan aku kalau pembenci, bukan aku kalau menyimpan dendam. Aku terima semua anugerah-Mu ya Allah. Aku terima anugerah-Mu yang saat ini kurasakan. Ya Allah, aku terima kondisi ini, segala macam keluhan di badanku, kesedihan di hatiku. Aku terima ya Allah. Tetapi aku lebih memilih menjadi manusia yang bahagia. Aku bahagia, aku sabar. Tidak kuizinkan makhluk-Mu ya Allah mengendalikan perasaanku. Hanya aku yang bisa mengendalikan perasaanku atas izin-Mu ya Allah. Aku bahagia, aku sabar. Orang lain tidak kuizinkan mengendalikan bahagia atau sedihku. Orang lain tidak berhak mengintervensi hidupku, mengatur perasaanku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bahagia, aku sabar. Teman-teman, tarik ke atas ya, dari dada di sini. Bismillah, bismillah, bismillah. Batuk-batukan. Yang masih ada ganjalan dalam hati, yuk diketuk-ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ridho gangguan ini keluar lewat mulutku. Tolong kami Allah, keluarkan gangguan ini melalui mulutku atau melalui arah yang Engkau kehendaki.
tarik ke atas, batuk-batukan. Dorong dengan 2 jari begini ya. Allah Akbar. Oke teman-teman, silakan pegang bagian yang terasa sakit, mulai ada sesuatu yang berjalan di badan misalkan, atau kram, atau kesemutan, atau kebas. Ya, saya bacakan beberapa ayat sekitar 5 menit. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يترك بخير يا رحمن أعوذ بالله العظيم التي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي إن ربي على صراط مستقيم حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا بسم الله أرقك من كل شيء يؤذك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقك اخرج يا عدو الله. Keluar kalian dari peredaran darah, dari aliran darah saudara kami. Keluar kalian dari organ tubuh saudara-saudara kami yang menyimak tayangan ini. Keluar kalian dari badan saudara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana azhibil ba'sa washfi anta syafi. La shifaa illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman pegang ubun-ubunnya ya. Sambil dipegang sini, dada atas. Yuk, pegang. Jangan dilepaskan dulu sampai saya minta untuk dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma arhamna bil Quran. Silakan teman-teman bisa diminum airnya ya, 3 kali tegukan. Ya. 3 kali tegukan. Yang airnya terasa panas, airnya pahit, asin, manis, hambar, bau busuk, bau gosong, bau aneh-aneh, silakan tetap diminum. Tapi kalau sudah berubah warnanya, ada lumut, ada pasir, jangan diminum. Ya. Silakan diminum 3 kali tegukan ya. Bismillah. 1. Apa-apa hanya bersendawa. Bersendawa itu bukan hanya ya. Bersendawa itu reaksi, teman-teman. Bersendawa itu reaksi kemungkinan adanya gangguan. Ya. Oke, ada yang belum masuk ke dalam grupnya? Ya. Ada yang belum masuk ke dalam grup, teman-teman?
Iya, jaringannya mulai bermasalah ya. Ini sekarang sudah mulai bagus. Alhamdulillah badan ruqyah, habis ruqyah badan enteng. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semakin membaik. Teman-teman, nanti malam kita ketemu lagi jam 20. Jam 20 WIB. Ya, termasuk ngantuk, kecuali ngantuknya kalau semalam nggak bisa tidur, sekarang ngantuk, ini wajar. Tetapi kalau ngantuknya hanya ketika pembacaan ayat-ayat ruqyah, nah ini yang bermasalah. Setelah ruqyahnya selesai kok ngantuknya hilang, nah ini bermasalah ya. Oke, yang belum masuk ke dalam grup ya, silakan teman-teman masuk ke dalam grupnya. Di sini ditekan ya, pojok kiri atas, sampai muncul begini, silakan ditekan sampai menuju ke bio profile. Nah, yang ingin konsultasi, ada komentar yang belum dijawab, silakan japri ya, atau DM. DM itu direct message ya. Bahasa Jawanya DM itu adalah direct message, teman-teman. Nah, ini silakan teman-teman kirim pesan. Kalau yang masih merah berarti pertanda teman-teman belum follow, begitu ya. Nah, yang ingin konsultasi, yang ingin masuk ke dalam grup, silakan di sini ada tulisan grup terapi gratis. Teman-teman tekan yang bawahnya nih, yang terapilangi.com ya. Nah, maka teman-teman akan diarahkan masuk ke dalam grup, diarahkan ke website di sini ya. Nah, silakan teman-teman klik yang atas, langsung masuk ke dalam grupnya saat ini juga. Seperti itu. Oke, teman-teman yang mau ada agenda silakan. Selamat menjalani agenda hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang bermanfaat ya dunia akhirat. Ya, salam kenal teman-teman semuanya. Salam kenal Kak Narti, salam kenal Kak Wid. Gak bisa muntah ya, sudah di ujung tenggorokan. Yuk, teman-teman bisa dari yang masih mual-mual ada? Yang masih mual-mual coba tes pack. Jangan-jangan garis 2 tuh. Loh, kalau cowok gimana? Masa cowok tes pack? Kalau cowok ya, kalau cowok mungkin ini ya, ada gangguan dalam badan. Yuk, silakan teman-teman. Ya, nanti malam jangan lupa jam 20. Yang masih ada reaksi yuk, silakan komentar. Reaksinya apa? Yang sudah muntah ada teman-teman? Yang muntah aneh-aneh, muntah darah, ini jangan takut ya. Ini semuanya bagian dari reaksi positif. Insya Allah baik-baik saja. Insya Allah membaik. Oke, yang sendawa, masih airnya teman-teman, airnya silakan dioles lagi ya. Lansia boleh ikut ya, balita juga boleh ikut. Silakan dioles di kepala nih. Kepalanya dioles pakai air. Dipijit. Bismillahirrahmanirrahim. Pijitnya fokus di belakang dulu ya, sini ya. Belakang kepala sini, leher. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Kak Dewi belum sedia air. Nanti malam ya, jam 20 kita live lagi. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah, bismillah. Seperti gerakan mencabut gini ya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Yang sedang halangan nanti malam tetap perlu wudhu ya, Kak Ra. Sesak nafas. Kalau sesak nafas di sini diusap. Yuk, bacakan doanya Nabi Yunus ya, teman-teman ya. La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tiupkan. Cabut, buang. La haula wala quwata illa billah. Tiupkan. Cabut, buang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Cabut, buang. Seperti itu. Ini di posisi manapun ya. Di posisi manapun badan. Silakan teman-teman. Misalkan di perutnya sakit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Tiupkan. Bisa Kak Nuhul. Semua keluhan ya. Semua keluhan insya Allah nanti kita minta kepada Allah
agar Allah berkenan menyembuhkan, begitu ya. Teman-teman izin menyampaikan sebelum saya pamit karena saya ada agenda. Bagi teman-teman yang sudah masuk ke dalam grup, silakan dipraktekkan ya, dipraktekkan terapinya, jangan hanya sekedar menyimak, tapi perlu praktek. Prakteknya adalah terapi menulis ya teman-teman ya. Apa yang ditulis? Yang ditulis itu sesuai instruksi. Kan ada instruksinya dari admin tuh. Nah, bagi yang nggak sempat mengikuti terapinya, teman-teman bisa memiliki bukunya. Ini ada buku terapi khusus bagi teman-teman yang memiliki berbagai macam masalah. Ini buku saya tulis ya berdasarkan kisah ajaib saya mendapatkan banyak keajaiban dan sudah dipraktekkan oleh ribuan orang ya dan banyak mendapatkan keajaiban juga. Gitu ya. Kelewat semalam gimana Kak Siti? Untuk terapi apanya nih? Kalau terapi ruqyahnya kelewat nggak apa-apa, tapi kalau terapi menulisnya sebaiknya itu jangan putus. Kalau putus teman-teman silakan ngulang dari awal. Gitu ya. Bagi teman-teman yang punya masalah rumah tangga, punya masalah hutang riba yang cukup banyak dan bingung bagaimana melunasinya, punya anak berkebutuhan khusus, terus kemudian Kak Nur Hayati malas nulis, iya karena itu ujiannya. Jadi setan itu berusaha menghalangi kita untuk praktek terapinya. Jadi bisikan-bisikannya itu jadi dihalangi ya. Jangan praktek, nggak ada manfaatnya nulis. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya agar teman-teman nggak sembuh, tujuannya agar masalahnya nggak selesai. Gitu ya. Kak Iqbal ada di grup, terapi menulis itu ada di grup. Ya, ada di grup, belum masuk grupnya ya. Kalau yang belum masuk ke dalam grupnya silakan masuk dulu ke dalam grupnya. Terapi menulis itu terapi, jadi intinya namanya happiness terapi ya. Terapi menulis itu namanya happiness terapi. Happiness terapi itu terapi kebahagiaan. Ini kita ambil inspirasinya dari Al-Quran. Nah, Allah sampaikan la in syakartum la azidanakum di dalam surat Ibrahim ayat 7. Engkau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat dari Allah. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Ini janji Allah, nanti teman-teman cek surat Ibrahim ayat 7. Siapa bersyukur, pasti akan ditambah nikmatnya. Siapa kufur, mengingkari nikmat Allah, maka hati-hati, ya, azab Allah itu sangat pedih. Nah, maka dari ayat itu, terus kemudian kita tuang, ya, kita kemas menjadi sebuah terapi. Namanya terapi happiness terapi, terapi kebahagiaan. Nah, terapi kebahagiaan ini juga kita ambil inspirasinya dari hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah sampaikan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum." Ya. Hendaklah kalian melihat orang-orang yang ada di bawah kalian dan jangan lihat orang-orang yang ada di atas kalian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar kita tidak meremehkan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nah, maka dari situ tadi ya, surat Ibrahim ayat 7, terus kemudian hadis Nabi muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari Muslim, kita kemas menjadi sebuah terapi. Terapinya menulis. Menulis apa yang harus ditulis? Yang ditulis itu semua nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Boleh asal sabilah, boleh diminum. Alhamdulillah ini ya, sudah banyak testimoni yang nggak kehitung. Nah, maka, yang ingin bukunya saya sematkan dulu ya. Yang ingin memiliki bukunya saya sematkan dulu. Nanti kita pandu di dalam grup eksklusif. Saya sematkan dulu sambil saya jelaskan. Jadi kalau yang teman-teman ingin nyoba di grup, itu gratis ya kalau di grup ya. Tapi ini bagi yang ingin terapi lebih lengkap dan mandiri, saya sematkan di keranjang kuning. Silakan teman-teman nanti bisa di check out ya. Dan insya Allah keuntungannya ini sangat bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren. Ya, silakan teman-teman bisa di CO untuk bukunya. Jadi hanya 167 dapat 4 ya teman-teman ya. Jadi dapat 4, ada buku panduan. Ini panduannya full color sehingga menarik. Banyak gambar-gambar juga.
ya. Ini ada penjelasan reaksi ayat ruqyah juga. Terus kemudian ada ikatan buhul sihir ya. Bagaimana cara menghancurkan buhul sihir? Ada jenis-jenis buhul sihirnya, begitu ya teman-teman. Nah, itu nanti kita pandu di dalam grup eksklusif. Teman-teman nanti bisa kita DM ya, DM. Sampaikan saja sudah CO, nanti kita masukkan ke dalam grup. Seperti itu. Oke, teman-teman. Haja 167 dapat 4. Yang pertama adalah buku panduan full color. Terus kemudian ada buku prakteknya. Buku prakteknya ini semacam ini. Prakteknya ada praktek menulis ya. Terus kemudian ada afirmasi yang perlu kita ucapkan. Seperti ini ya. Ada afirmasi, ada doa-doa. Ada kolom ibadah yang perlu dicentang. Kalau kita sudah mengerjakan sholat duha, kita centang. Nah, maka yang kita tulis begini teman-teman. Misalkan contoh ya. Kenikmatan memiliki organ dalam. Alhamdulillah. Kita cukup menulis begini. Alhamdulillah, paru-paruku berfungsi dengan baik. Alhamdulillah. Walaupun mungkin ada keluhan, tetap ditulis. Alhamdulillah, aku masih bisa berpikir jernih dengan menggunakan otak ini. Alhamdulillah, lambungku normal. Ya. Terus kemudian syukur dalam hal yang lain. Alhamdulillah, mata ini masih bisa melihat. Teman-teman, sederhana ya. Sederhana sekali tetapi dahsyat hasilnya loh. Ini karena sudah banyak sekali testimoni yang sudah merasakan hutangnya lunas, keluarganya membaik, suaminya jadi romantis luar biasa, sampai istrinya geli gitu ya. Suaminya tadinya cuek, bahkan KDRT, nggak ngasih nafkah, selingkuh. Ini perubahannya luar biasa, seperti itu. Iya betul Kak Iqbal, ya. Jadi setiap kita ruqyah, kita bacakan doa-doa, ayat-ayat ruqyah yang itu berfungsi untuk menghancurkan berbagai macam gangguan medis ataupun non medis. Boleh Kak Lelawati, boleh ditambah air lagi. Nanti malam teman-teman join ya. Jam 20 sudah siapkan air dan sudah dalam kondisi berwudu. Oh ya, dapat 4. Yang pertama adalah buku panduan, terus kemudian ada buku prakteknya, terus kemudian ada buku zikir pagi sore. Oh ya, Kak Cahaya, butuh serumnya ya. Saya sematkan juga bagi teman-teman yang membutuhkan serum. Ini ada brightening serum ya, teman-teman. Karena ada yang minta. Ini terbatas, jumlah serumnya sangat terbatas sekali. Silakan nanti teman-teman bisa di CO. Dan keuntungannya insya Allah ya sangat bermanfaat untuk operasional pondok pesantren. Kak Indira Husain insya Allah bisa ya. Ya, bismillahilladzi la yadurru. Siap, ya, rutin. Dan jangan lupa teman-teman baca ayat kursi rutin ya, setiap pagi sore, setiap selesai sholat, dan sebelum tidur. Ini ayat pelindungan. Ayat kursi, Kak Mira tetap boleh dibaca. Nanti malam silakan gabung, yang sedang halangan tetap boleh bergabung ya. Tidak menghalangi untuk mengikuti Al-Quran, terapi Al-Quran tidak menghalangi untuk bisa membaca Al-Quran, tetap boleh diperkenankan. Yang dilarang bagi perempuan yang sedang berhalangan adalah memegang mushaf Al-Quran, seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah, jika ada sesuatu yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Untuk serum wajah, fokus di wajah ya Kak Cahaya. Jadi cukup 2 tetes aja, jangan banyak-banyak, biar irit. Kalau banyak pun nggak apa-apa gitu ya, jadi cepat habis. Tapi silakan diteteskan 2 tetes. Waalaikumsalam Kak Bunga Desember, ya salam kenal dari Malaysia ya. Insya Allah ini sudah mau selesai, nanti malam gabung lagi ya jam 20. 2 tetes, 1 tetes wajah sebelah kanan, 1 tetes wajah sebelah kiri, seperti itu. Jadi karena ini serum ya, sifatnya serum itu lebih mudah diserap oleh kulit. Sehingga sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Pakai pagi malam, malam sebelum tidur, pagi, ya setelah pakai itu nanti dioles dengan ini ya, sunscreen. Seperti itu ya, SPF. Serum ini membantu mencerahkan Kak Reni, membantu mencerahkan, seperti itu ya. Kalau yang
teman-teman coba check out dulu, yang penting masuk keranjang dulu ya. Mumpung ini belum selesai live-nya, silakan yang penting masuk ke keranjang dulu. Masalah pembayaran itu nanti gampang ya. Teman-teman check out dulu, dapat harga berapa, bisa COD. Kalau yang belum bisa COD, kemungkinan akunnya bermasalah. Seperti itu ya. Yang penting teman-teman cek dulu ongkirnya berapa. Kalau ongkirnya kemahalan, nanti bisa konfirmasi ya. Kita bantu biar cari ekspedisi dengan biaya yang lebih terjangkau. Seperti itu. Kak Fari, alhamdulillah ya. Sudah ada manfaatnya, setiap hari dipuji suami, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin bermanfaat. Oh ya, Kak Tokoknya Mbak, silakan japri ya, DM yuk, biar nanti kita masukkan ke dalam grup eksklusif. Begitu ya teman-teman, mohon maaf jika ada salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jika ada sesuatu yang benar, datangnya dari Allah. Jika ada sesuatu yang salah, datangnya dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu nanti malam ya. Sehat, mulia, kaya raya, dilimpahkan harta yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hutangnya lunas dan bisa ke Mekah tahun ini juga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.